Halo, selamat datang kembali di channel Divine Guidance Oracle. Ini adalah bacaan update untuk Scorpio. Scorpio ini adalah bacaan yang timeless, tidak ada batasan waktu ya. Karena waktu di dunia ini energi adalah now, adalah ilusi ya. Beberapa di antara Scorpio sudah mengalami ini atau sedang mengalami atau akan mengalami atau tidak mengalaminya sama sekali. Karena ya namanya bacaan umum yang menarik energi orang banyak, artinya pasti ada yang cocok, ada yang tidak. Berarti kalau kamu nggak cocok di sini, maka energi kamu tidak ketarik di sini ya. Coba juga lihat readingan untuk zodiac moon, rising, Venus kamu ya. Cara lihat zodiac moon, rising, Venus ada linknya di description box. Kalau tetap nggak cocok juga, berarti sekali lagi kamu nggak jodoh sama readingan ini, energi kamu nggak kebaca di sini. So, ambil aja yang resonate dan tinggalkan yang tidak ya, Scorpio. Scorpio, kita lihat di bagian tengah ada child. Anak-anak ini mungkin ya bisa dia adalah anak kamu, mungkin ya kamu udah punya anak. Saat ini kamu dihadapkan pada masalah tentang anak-anak mungkin ya, atau kalau bukan tentang anak-anak, mungkin saat ini saatnya kamu meninjau sisi kanak-kanak kamu kayaknya ya. Ada sisi di dalam diri kamu, yaitu sisi anak-anak kamu ya, inner child kamu ya, yang mungkin punya pengalaman di masa lalu dan saat ini seperti pengalaman itu balik lagi ke kamu Scorpio, dan itu sebenarnya minta disembuhkan gitu ya. Karena di sampingnya ada stork ya, beberapa di antara kalian ini juga menandakan suatu kelahiran anak atau suatu kehamilan ya. Beberapa Scorpio inginkan suatu yang mapan gitu ya, inginkan kestabilan dalam hidup, juga kesuksesan. Beberapa di antara kamu ingin diakui, ingin suatu pengakuan dari orang lain ya. Mungkin selama ini kamu memang berusaha keras untuk menjadi berprestasi gitu ya, dan tampaknya juga dari sejak kecil, beberapa di antara Scorpio dari sejak kecil nih mungkin ada suatu tuntutan dari orang tua untuk selalu berprestasi dan selalu menjadi yang terbaik gitu ya. Beberapa di antara Scorpio juga mungkin memang untuk diterima dalam sebuah komunitas atau bahkan untuk diterima keluarga, mungkin harus membuktikan diri dengan suatu prestasi, suatu pencapaian gitu ya. Scorpio, kamu juga mendapat sedikit warning dari ada orang yang di dekat kamu yang tampaknya sikapnya tidak tulus ya, sifatnya tidak tulus, yang sedikit memanfaatkan kamu sepertinya ya. Mungkin di depan kamu dia kelihatan lugu, dia kelihatan innocent ya, kelihatan lugu, kelihatan gak bersalah seperti anak kecil ini ya. Tetapi ternyata dia adalah seekor rubah, seekor fox ya. Jadi ada ketidakjujuran biasanya kalau di sini. Kalau fox itu sesuatu yang tidak jujur atau agenda tersembunyi, maksud tersembunyi gitu ya. Mungkin di depan kamu dia manis seperti si anak kecil ini, tapi ternyata dia menipu atau licik gitu ya, seperti si rubah. Mungkin ini orang ini, si rubah ini ya, fox ini, dia akan menjadi suatu tantangan di hari-hari ke depannya, atau mungkin sudah beberapa di antara kamu. Dia banyak memberikan tantangan, banyak memberikan ujian untuk kamu itu mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya. Kamu tuh maunya meraih sukses, mau meraih keluarga bahagia juga, sehat juga, tercapai kemapanan dan juga prestasi yang baik, karena beberapa di antara kamu kayaknya membutuhkan pengakuan dari orang lain atas prestasimu ya. Tapi si orang ini kelihatannya selalu meremehkan gitu ya, selalu meremehkan kamu kelihatannya ya. Dia tidak
tidak pernah menghargai prestasi apapun yang kamu raih gitu ya. Dan mungkin banyak usaha kamu yang juga dia gagalkan ya. Konflik di sini ya. Beberapa di antara Scorpio sebaiknya pay attention juga dengan kesehatan ya. Saat video ini direkod, kita berada dalam pandemi. Kita bertanggung jawab dengan kesehatan kita, karena juga kita itu menunjukkan bahwa kita juga bertanggung jawab dengan untuk tidak menularkan virus corona ke orang lain gitu ya. Jadi jaga kesehatan, oke? Tingkatkan stamina dan ya. Di sini justru sebenarnya kesehatan kamu banyak dipengaruhi oleh stres gitu ya. Kenapa kesehatan kamu mungkin bisa turun? Karena adanya stres dan konflik tadi ya dengan orang ini ya, dengan si Fox ini ya. Kalau ini adalah hubungan romantis atau maksudnya hubungan dalam sebuah rumah tangga, wah ini sangat stressful sebenarnya ya, sangat stressful karena kartu yang paling kanan itu adalah Mountain, di bawahnya adalah Fox, dan sebelahnya ada Whips. Yang sudah Mountain itu sudah menggambarkan suatu obstacle, suatu halangan. Kemudian si Fox ini adalah tanda-tanda dari seorang yang tidak jujur atau penipuan. Dan di kartu yang paling bawah ada Whip atau konflik sebenarnya ya. Mungkin ini akan menjadi early warning kalau kamu memang si Fox ini akhirnya dia seperti kayak apa ya, sebenarnya dia sudah ada dari ya kemarin-kemarin gitu, tapi sepertinya makin lama konfliknya dengan kamu juga makin meningkat gitu. Beberapa di antara kamu mungkin memang harus sabar sekali, karena untuk mewujudkan cita-cita kamu tampaknya perlu banyak sekali usaha ya. Masih ada si gunung yang harus kamu daki ini ya. Tetapi bukan tertutup kemungkinan ya, bukan berarti tidak mungkin ya. Intinya adalah walaupun ada rintangan, halangan apapun, termasuk orang-orang yang mungkin meremehkan kamu ya, orang-orang yang berkonflik dengan kamu, teruslah berjalan, teruslah maju gitu ya. Jangan membiarkan mereka itu menggagalkan atau mematahkan semangat kamu di sini ya, Scorpio ya. Memang ya salah satunya yang membuat kamu stuck mungkin adalah kamu mesti menyembuhkan pengalaman traumatis di masa lalu, di masa kecil dulu ya, atau situasi yang berhubungan dengan anak-anak. Apakah di antara kalian ada yang sedang dalam proses perebutan hak asuh tentang anak ya? Oke. Mungkin ya, perebutan hak asuh ya tentang anak-anak. So pay attention aja sama mungkin halangan dan orang-orang ini. Jangan mudah terpancing dengan mereka, karena yang mereka inginkan, yang mereka mau itu adalah membuat kamu emosi, membuat kamu terpancing dengan provokasinya, dan itu yang akan membuat kamu stres, dan akhirnya malah kamu gak maju nih nanti ya. Mereka ingin menggagalkan usaha kamu. Salah satunya menggagalkan usaha kamu adalah dengan memancing emosi kamu. Ketika kamu sudah kehilangan kendali ya, sudah kehilangan kontrol terhadap dirimu, nah itu dia sebenarnya awal dari kegagalanmu. Tapi kalau kamu fokus di sini ya, kamu fokus untuk ya terus, walaupun harus mendaki jalannya seperti mendaki gunung, tetapi kalau kamu fokus terus menerus menyingkirkan halangan ya, artinya kamu hanya fokus pada tujuan kamu aja, dan hal-hal lain yang ada di sekeliling kamu itu hanyalah untuk memicu ya, hanya untuk mencambuk kamu seperti si Whip dan sapu ini,
untuk mencambuk kamu supaya kamu menjadi lebih kuat, supaya kamu lebih tangguh gitu ya. Jadi dibalik ya, dimaknai dengan terbalik bahwa pecutan, lecutan atau banyaknya rintangan dan halangan ini sebenarnya adalah sesuatu yang jika kamu fokus dan tenang, ini akan bisa kamu lalui, akan bisa kamu lewati dengan sebaik-baiknya. Oke. Aku akan tarik kartu saran dari Romance Angels. Oke, forgiving and learning ya. Memaafkan dan belajar, ya, memetik pelajarannya. Ya, tadi di depan aku sudah bilang ada sesuatu yang perlu disembuhkan ya, mungkin menyembuhkan memori traumatik di masa lalu ya, masa kecil kamu mungkin ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ketika kamu itu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami lebih banyak cinta di masa kini ya, masa sekarang. Wow, keren ya. Jadi pengalaman traumatik apapun di masa lalu itu adalah untuk kita belajar ya, termasuk situasi saat ini apabila kamu dipertemukan dengan si Fox, orang yang penipu atau pengkhianat dan sebagainya yang jelek ini ya. Mungkin kalau kamu dan orang ini membuat konflik yang stres ya, ini ada sebenarnya adalah untuk belajar ya. Jadi ya forgiving memaafkan ya mau tidak mau ya. Kalau dalam hubungan kita dalam hubungan itu pasti kita dalam hubungan itu akan ada pergesekan dan kita saling menyakiti ya. Jadi ya kita minta maaf dan kita memaafkan dan petik pelajarannya ya. Ada yang ngeyel, ada yang nggak mau memetik pelajarannya, ya silahkan aja. Tapi ya mau hidup seperti itu terus dalam kebencian, karena tanpa memetik pelajaran, tanpa memaafkan, maka si gunung ini ya, gunung ini tidak bisa kamu lalui loh ya. Nanti akan sangat berat sekali perjalanan ke masa depan itu. Oke ya. Satu lagi dari Archangel Oracle. Oke, compassion itu welas asih ya. Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself. Wow, pas sekali loh ini ya. Perlembut hati kamu dengan rasa hormat terhadap situasi saat ini ya, dan semua orang yang terlibat di dalamnya, dan termasuk dirimu sendiri. Nah ini ya, jadi tadi ada memaafkan dan belajar memetik pelajarannya ya, dan di sini ada belas asih ya. Kondisi ini meminta kamu untuk lebih banyak berbelas kasih ya, dan memaafkan, karena ya dalam kehidupan kita itu berproses, kita belajar ya kan. Dan dalam proses belajar kita berinteraksi dengan orang lain dan itu akan saling menyakiti, benar kan? Ya, stop playing victim ya, jangan menyalahkan orang lain terus ya, karena kita juga mungkin menyakiti orang lain ya. Ambil pelajarannya dan compassion, lebih banyak welas asih. Karena welas asih ini, energi welas asih ini akan membuat kamu itu lebih mudah untuk melalui hal-hal rintang ini ya kan. Di sini hormati situasi ini gitu ya, perlembut hati kamu dengan welas asih. Situasi ini tuh harus kamu hormati sebagai sesuatu yang berharga untuk pertumbuhan kamu. Memang kamu memerlukan krisis ini gitu. Kalau memang ya, karena kita lihat tadi kartunya adalah di paling kanan adalah kartu yang lebih banyak konflik dan lebih banyak halangan ya. Jadi untuk saat ini ya, ini situasi ini adalah kehendak ilahi
untuk kita itu belajar ya. Jadi hormati juga orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk si Fox ini. Termasuk si Fox inilah kenapa harus dihormati, kenapa juga harus berbelas kasih sama dia, karena lawan dari kalau dia ya, kalau si Fox ini mengirimkan kebencian, mengirimkan penipuan ke kita gitu ya, kalau kita lawan dengan kemarahan, kebencian yang sama juga ya, itu hanya akan menyeret kita ke dalam ya stuck situasi yang penuh konflik seperti si cambuk dan sapu ini ya. Yang ada nanti kita terbawa emosi, uring-uringan, marah, stres, dan akhirnya apa? Itu mempengaruhi kesehatan kita. Karena kesehatan fisik itu dipengaruhi kesehatan mental ya. Jadi kenapa kita harus justru sebaliknya, kita compassion, kita berbelas kasih, dan kita kirimkan cinta kasih pada orang-orang ini, karena orang-orang ini sebenarnya didatangkan kepada kita, didatangkan dalam hidup kita itu bukan tanpa alasan loh ya. Mereka itu memang untuk didesain sedemikian rupa supaya kita itu mereka menjadikan ujian bagi kita untuk kita itu tumbuh ya, tumbuh, maju, naik kelas gitu. Jadi hormatilah siapapun orang yang berada dalam situasi ini, karena ya mereka memang sesuai kehendak ilahi datang ke dalam hidup kamu untuk menumbuhkan kamu ya. Oke, dan juga tadi hormatilah diri kamu sendiri juga ya, yang artinya di sini tadi kan ada proses penyembuhan ya, proses penyembuhan yang memang mesti sebaiknya kamu lalui, karena mungkin ya, karena beberapa di antara kamu terbentuk suatu mentalitas dari orang tua mungkin yang harus selalu berprestasi, harus selalu menunjukkan diri hebat gitu ya, harus untuk kamu itu diakui kamu harus berprestasi. Mungkin bahkan beberapa di antara kamu, untuk kamu itu bisa dicintai oleh orang-orang di sekeliling kamu, itu kamu harus memperlihatkan prestasi dan pencapaian kamu ya. Cintai diri kamu sendiri ya, cintai dan hargai diri kamu sendiri ya. Nilai kamu itu tidak tergantung bagaimana orang itu melihat kamu. Nilai kamu adalah ketika kamu melihat diri kamu sendiri. Lihat di atas kartu child ini ada bulan, ada moon ya. Moon itu juga refleksi diri ya. Nilai diri kita itu adalah pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri ya. Orang itu bisa ngelihat kita bagaimanapun ya, sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita melihat diri kita. Apakah selama ini kamu sudah melihat diri kamu positif, atau kamu masih melihat diri kamu selalu kurang ya, selalu kurang ini, kurang itu, dan banyak mengeluh ya, mungkin kurang bersyukur ya. Coba kita renungkan ya teman-teman Scorpio. Ini bacaan untuk Scorpio cukup mendalam ya. Mungkin memang Scorpio sedang membutuhkan ini ya. Jadi dari kemarin aku berusaha reading untuk Scorpio itu nggak dapat kartu yang pas dan selalu gagal record. Tapi ternyata hari ini mendapat pesan yang dalam sekali, dan mungkin kalau kamu bukan Scorpio tapi kamu betah nyimak video ini sampai akhir ya, mungkin kamu terkoneksi dengan bacaan ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih, bye bye.